Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Ada banyak orang kuat di sini, jadi berhati-hatilah. Jangan terlalu mengandalkan saya. Lagi pula, mereka semua ada di sini untuk Anda. Saya kira saya tidak bisa berbagi banyak tekanan untuk Anda. Melihat Jian Xiangyang berkata dengan acuh tak acuh, Xiaoyan mengangguk saat ketika mendengar kata-kata itu. Melihat bahwa Jian Xiangyang bisa membantunya itu sudah cukup. Tapi saya tetap memperingatkan Anda, dalam situasi saat ini, bahkan jika Anda memiliki banyak kartu truf yang Anda sembunyikan, sangat sulit untuk menghadapi musuh. Jadi tidak perlu terburu-buru. Akan lebih baik jika pria kuat itu mendorong langsung ke Yang Mulia Permaisuri. Melihat Jian Xiangyang terus berbicara bukan karena dia salah paham. Karena di sepanjang jalan, Xiaoyan memang menerima banyak bantuan dari Permaisuri. Ketika Jian Xiangyang mengucapkan kata-kata ini, Xiaoyan jelas bisa mencium kecemburuan di dalamnya. Sama seperti Xiaoxin. Ketika dia berlatih, sebelumnya dia tidak memberikan wajah apapun kepada Xiaoyan. Ketika dia melihat bahwa Permaisuri memiliki sikap yang baik terhadap Xiaoyan. Apakah Anda lupa bahwa ada banyak orang kuat di samping Anda? Mengapa Anda tidak memanggilnya sekarang? Mengingat bahwa Jian Xiangyang pernah bertempur melawan pendekar gila sebelumnya. Dan yang terakhir juga membuat Jian Xiangyang menundukkan kepalanya. Mengetahui ilmu pedangnya, tapi dia hanya menargetkan Xiaoyan saat ini. Dia merasa bahwa karena Xiaoyan, Permaisuri membuat keputusan seperti itu yang mengakibatkan kematian banyak tentara api merah. Dan inilah yang tidak bisa diterima Jian Xiangyang saat ini. Hanya saja, Xiaoyan tidak tahu mengapa Jian Xiangyang yang begitu memusuhi dia. Obrolan antara keduanya berakhir di sini karena serangan Taisu telah menyelimuti seperti hujan lebat di saat berikutnya. Dan cahaya dingin meraung, tetapi hujan pedang dengan kekuatan keabadian sangat kuat. Di tangan Xiaoyan adalah 8 penguasa berat misterius yang sunyi dan segera mengayunkannya melawan hujan pedang. Kecepatan hujan pedang sangat cepat dan kekuatannya mencengangkan. Bahkan pihak Xiaoyan merasa itu tidak mudah, apalagi tentara api merah lainnya tentu saja lebih sulit. Pada saat ini, kekuatan abadi dalam tubuh dan baju besi dewa palsu mengalir tidak berhenti, berubah menjadi lautan api dan guntur. Di bawah intensitas seperti itu, jantung guntur milik Xiaoyan terus terbuka mencapai 60. Ada total 108 pembuluh darah jantung guntur. Jika semuanya dapat dibuka, saya khawatir hanya dengan demikian kekuatan sebenarnya jantung guntur dapat ditampilkan. Namun saat ini, pertempuran semacam ini harus diselesaikan dengan beberapa tindakan keras. Mata Xiaoyan penuh dengan niat bertarung, menghadapi serangan yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia mungkin akan menghadapi serangan yang sangat tragis selanjutnya. Xiaoyan yang sudah lama tidak merasakan perasaan terjebak dalam krisis ini, jadi dia tidak meminta bantuan para senior Labu Harta Karun. Dia juga tidak membiarkan Xiu Ying di Lingsu mengambil tindakan. Biarkan saja mereka membunuh tentara Taisu. Arti sebenarnya dari adegan saat ini adalah menghadapi kesulitan. Saat ini Jian Xiangyang sengaja diciptakan untukku untuk menguji situasi perang. Menjadi sangat marah, seharusnya karena tentara api merah yang tewas dalam pertempuran. Dia ingin saya membuat terobosan dalam pertempuran ini. Seharusnya tidak berharap bahwa saya dapat menerobos ke dewa pertempuran leluhur dalam pertempuran ini. Xiaoyan melambaikan 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Hanya berpikir dalam hatinya, dia bisa memahami kemarahan dari Jian Xiangyang, dan dia mengerti bahwa saat ini Permaisuri tidak memilih untuk membantu apa yang dia inginkan sekarang.
Adapun Xiaoyan, saya belum pernah mendengar tentang keadaan legendaris dewa pertempuran leluhur yang sebelumnya. Itu tidak pernah diketahui oleh Dong Heyuan dan orang lain. Cukup untuk menjelaskan kekuatan dewa pertarungan leluhur, dan hanya ada sedikit orang yang dapat mencapai dewa pertarungan leluhur. Oleh karena itu, belum banyak orang yang mengetahui tentang pembentukan dewa pertempuran. Tetapi, bahkan pada saat ini, Xiaoyan masih bingung tentang dewa pertempuran leluhur. Laut bintang Origin Key yang sangat besar telah menembus hingga 42 miliar saat ini. Setelah Xiaoyan meninggalkan menara pembantaian, ketahanan Origin Key masih meningkat. Tetapi, ketika Xiaoyan bergabung dengan medan perang, kecepatan pertumbuhannya tidak secepat yang ada di menara pembantaian. Asalkan pasukan Origin Key dapat dipertahankan. Walaupun tidak di menara pembantaian, itu masih menakjubkan. Bintang kelahiran itu milikku. Pikiran Xiaoyan terus menggemakan seperti apa yang dikatakan permaisuri. Tetapi tidak ada jejak wajah bintang yang tersenyum di lautan bintang. Apalagi vitalitas tubuh menolak kekuatan yang sepertinya tidak terkendali, dan ruang kenaikan gila tidak dikendalikan oleh keabadian. Artinya, bahkan jika Xiaoyan ingin berhenti sekarang, agar vitalitas dan lautan bintangnya tidak naik lagi, dia tidak akan bisa melakukannya. Pada saat ini, ia telah memasuki keadaan gila, tetapi kegilaan itu bukan karena tubuh fisiknya dan jiwanya ditinggalkan, tetapi karena lautan vitalitas dan lautan bintang di pembuluh darahnya itu melonjak liar, seperti mendidih melahap dan menyerap semua vitalitas, menolak ilusi konstan dan berubah menjadi lautan bintang vitalitas. Meski tidak sekuat keabadian, laut bintang yang kaya vitalitas ini masih sangat menakutkan. Setelah Origin Key 42 miliar dihancurkan sendiri, kekuatan yang akan ditampilkannya tidak terbayangkan. Menyerang bersama Taisu nomor 2 sudah dekat dengan Xiaoyan, dan selusin pejuang Taisu jatuh dengan setidaknya 5 kristal emas merah di dada mereka. Mereka semua memegang cahaya di tangan mereka, dan senjata yang tampak mengejutkan hati orang-orang tampaknya sangat berharga. Misalnya pedang 12 zodiak pemusnah kekosongan di tangan Taisu nomor 3. Kekuatan abadi dari keabadiannya yang kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aura senjata ini mengandung banyak kejutan. Jika tidak, maka tidak dapat didukung sama sekali. Kekuatan abadi yang begitu kuat, tidak ada pihak yang melakukan percakapan yang berlebihan, karena pertempuran semacam ini tidak memerlukan omong kosong, dan tujuan mereka sangat jelas. Taisu lainnya membuka jalan di kerumunan tentara api merah di sekitarnya, untuk memberi ruang bagi Taisu nomor 2 dan lainnya untuk menangkap dan mengurangi jatuhnya korban. Lebih dari selusin sosok bergegas keluar, menunjuk langsung ke Xiaoyan. Serangan yang kuat luar biasa seperti Xiaoyan yang lebih rendah. Tetapi pada saat ini, semangat seni bela diri di belakang Xiaoyan yang sudah terbukti dan kecepatannya segera meningkat tajam. Serangan pada terus mengelak. Dan pada saat yang sama, 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangan yang terus-menerus meledak dengan api dan guntur. Kekuatan abadi yang begitu kuat di bawah serangan seperti itu, bahkan langkah ke-6 mungkin tidak dapat melawan. Saya tidak tahu bagaimana menyelesaikan krisis seperti itu. Dia menyipitkan mata sedikit melihat situasi di medan perang. Entah bagaimana Xiaoyan menjadi sasaran Taisu dan dikelilingi dan ditekan oleh Taisu. Itu juga lebih tidak menyenangkan di matanya. Kecuali dia masih bisa memanggil dewa mayat hidup seperti sebelumnya. Dan ada istana berburu, ada di belakang, dan dia tidak memilih untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun ada 2 avatar, tapi Suho tidak ingin terus kehilangan avatar di sini. Dia tahu apakah mereka akan bergerak dalam pertempuran ini atau tidak. Itu tidak akan berpengaruh pada pertempuran.
Karena menang atau kalahnya perang semacam ini bukan lagi ditentukan oleh orang-orang setingkatnya. Taisu belum menggunakan kartu trufnya, dan begitu pula permaisuri. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan kebuntuan ini bermanfaat. Pertempuran sesungguhnya antara kedua belah pihak belum dimulai, dan kedua belah pihak ingin mempertahankan kekuatan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di sini sampai akhir. Saat ini itu hanya pertengkaran kecil. Bahkan jika Deng Yuan membuat masalah kecil dibandingkan dengan Xiaoyan, istana berburu tidak akan berani terlibat dibandingkan dengan keberanian dia memilih untuk mengambil langkah yang lebih hati-hati.